bikin bangga, bangga bersarung mangga. Nasihat untuk kalian anak-anakku, sebentar lagi kalian pulang. Biasa menjelang pulang ada nasihat spesial buat kalian. Jadilah orang cerdas, pintar berpikir. Jangan menjadi orang bodoh. Kalau orang berpikir akan berpikir, apa sih sebab-sebab saya bisa baik, saya bisa sukses. Kalian anak cerdas. Maka Buya akan sampaikan pesan, pulang ke rumah untuk ngambil bekal yang banyak. Dengan kecerdasan kalian. Cerdas terhadap orang tua kalian. Ingat anak-anakku, tidak ada orang sukses dengan melanggar orang tua. Selamanya harga mati. Biarpun katanya dia menemukan gunung emas akan runtuh. Jangan anggap dia bisnis dengan model gunung emasnya, tidak. Mungkin dia bisa menghafal Quran seminggu, 1 bulan, lalu dia sukses. Tidak. Kalau menjalani hidup tidak baik dengan orang tua, maka tidak akan sukses selamanya. Nabi yang memutuskan, Nabi yang menjelaskan. Maka dari itu anakku yang soleh. Ini Banat dengar enggak ini? Masuk enggak Banat? Belum? Banat anakku yang solehah. Maka pulanglah ke rumahmu, lihat. Untuk mengambil keberkahan dari orang tuamu. Ingat sayang ya, dengar omongan Buya. Pastikan kamu berumah niat untuk menyenangkan ibundamu, ayahandamu. Bersalaman yang serius, cium tangan ibundamu, ayahandamu. Agar kalian merasakan tanganmu, ayahmu yang kasar karena mencarikan uang untukmu. Jika dekat dengan ibunda, ayahandamu, pastikan kedekatanmu yang kau hadirkan. Jangan biarkan jemarimu nganggur. Gapai telapak kaki ibundamu, ayahandamu. Kau pijit-pijit. Makanya belajar mijit mulai sekarang. Belajar mijit yang serius. Dan tidak semua orang diberi oleh Allah petunjuk seperti itu, sayang. Bahkan mungkin dia tukang pijit tidak pernah mijit ibundanya. Karena tidak dipilih oleh Allah. Ibundamu, ayahandamu ada gengsi, merasa tidak enak. Ibumu tidak minta, tidak mengharap kamu memijitnya. Akan tapi pijitanmu ada makna yang agung, makna pengabdian. Itu yang mengundang keridhoannya. Kalau sudah orang tua ridho, Allah akan turunkan rahmat untuk kalian, keberkahan untuk kalian. Pastikan kau sudah bisa membuat air minum, teh di rumahmu, teh. Nanti kalau pulang, khidmah ke ibundamu, ayahandamu. Pagi-pagi, besok di hari raya, tiba-tiba kamu sudah membawa secangkir kopi atau teh. Ada biskuit, sepotong biskuit kau serahkan kepada ibundamu. Jika kau melakukan hal-hal yang seperti ini, kelihatannya sepele, tapi itu keindahan di hati ibundamu. Jangan mengangkat suara di hadapan ibundamu. Daftar sengsara percuma, nggak ada yang bisa menolong. Biarpun kamu diambil menantu Pak Presiden, sama saja sengsara karena kamu diambil, kamu misalnya suamimu, istrimu orang yang mah. Engkau wahai adik anak perempuanku, biarpun kau diambil menantu oleh raja, kamu menikah dengan raja. Kalau kamu seorang perempuan yang tidak baik sama bapak ibumu, tidak akan bahagia hidupmu. Apalagi anak-anakku yang kelas 3 SMA, milih sekolah saja, ngelawan orang tuamu. Apa itu? Bukan anak Buya ini. Kalau makanya, kalau ternyata ada perbedaan pilihan jurusan dengan ibumu, kamu jangan bertentangan, ngomong ke Buya bantu nanti. Yang penting kamu jangan ribut dengan orang tuamu. Sayang, kelas 3 mana? Angkat tangan. SMA. Kalau ada perbedaan antara dirimu dengan orang tuamu, jangan dilawan, sayang. Kalau kamu minta bantuan ke Buya, akan Buya bantu, akan Buya fahamkan ibumu. Kenapa? Melawanmu itu adalah awal kehancuranmu. Nggak ada. Ingat ini anak. Biar selalu Buya ingatkan anak kelas 3 SMA. Dipikir kesuksesan adalah dengan cerdasmu, kampus yang hebat, megah. Bukan. Keberkahan ibundamu, ayahandamu. Kamu cerdas atau bebel kira-kira? Cerdas ya Allah. Faham sayang? Bismillah. Ibundamu. Kalau kelas 3, kemarin Anda berkata, kan di Zoom, ayah saya menginginkan ini, tapi saya nggak mau, bagaimana? Jangan nentang ibumu. Kalau perlu,
ibumu, Buya akan ngomong nanti. Buya akan fahamkan ibumu dengan cara yang baik. Tapi kamu jangan bertentangan dong. Kalau seandainya kamu disalahkan oleh orang tuamu, anakku, tidak perlu bantah hari ini. Minggu depan atau 3 hari kemudian baru menjelaskan, Umi, Abi, masalah kemarin sebetulnya saya tidak begitu. Gitu. Sekarang sama orang tuanya mukanya masam dan sebagainya. Nah kalau orang tuamu orang tua baik, selalu mengharap engkau istimewa, dia tidak akan marah, nggak akan ngedendam kepadamu, nak. Tapi ini kebodohanmu kalau kamu ini gara-gara urusan kuliah, ternyata kamu ribut sama orang tuamu. Na'udzubillah. Kadang mohon maaf menyiksa orang tua. Hanya gara-gara menginginkan fakultas kedokteran, sementara orang tua yang tidak mampu. Orang tua nggak bisa menolak, hanya iya nak, misalnya fakultas kedokteran perlu biaya besar dan sebagainya. Diam-diam dia menyiksa ibunya sepanjang waktu. Karena orang tuanya nggak mampu biayainya. Kenapa kamu maksakan? Ambil kuliah yang lain, sukses tidak harus jadi dokter. Ada dokter melarat juga ada kan? Ya kan? Yang masuk fakultas ekonomi apakah langsung jadi orang kaya? Ada utangnya banyak, dokter ekonomi utangnya banyak. Hidup dengan keberkahan sayang ya. Ini nanti pulang ke rumah ini. Pulang ke rumah maksimalkan pengabdian kalian. Selalu nasihat Buya seperti ini kalau kalian mau pulang kan. Jangan sampai kalian tidak bisa mengabdi kepada orang tua kalian. Santun ngomong. Kalau minta pakai hormat Umi punya ini enggak? Tolong belikan. Kalau ternyata enggak belikan, enggak usah marah. Enggak usah gelisah. Umi ini enggak perhatian. Kamu mondok lagi. Wah ngancam enggak mau mondok. Ya, ini pasti ya hatinya nggak bener. Sayangnya, coba kita perlu merenung. Anak cerdas itu sederhana, faham. Oh itu kunci suksesku rupanya. Saya akan pulang ke ibundaku. Akan aku cium tangan ibundaku, akan peluk ibundaku, ayahandaku. Aku akan mengabdi kepada ibundaku. Selama kamu di sini, ayahmu kerja keras, ibumu kerja cari uang. Kamu di sini kerjamu apa coba? 4 tok, makan, tidur, main, belajar. Makan, tidur, main, belajar. Nggak ada lagi selain itu. Ibumu kerja keras. Makanya kalau kamu pulang ke rumah, rajakan dan ratukan ibundamu, rajakan ayahmu. Disitulah keberkahan, subhanallah, nanti Allah akan beri kelapangan di hatimu. Kalau Nabi menyebutkan lul kullu dzambin yuakhirullahu uqubatahu yaumal qiyamati illa uquqal walidaini fa innallaha yu'ajjiluhu fid dunya qabla al-mamat. Semua hukuman itu ada yang hukuman itu rata-rata ditunda nanti di akhirat. Kalau orang berdosa hukumannya di akhirat, kecuali durhaka sama orang tua dihukum di dunia sebelum di akhirat. Di antaranya hukum yang halus, di antara hukuman durhaka yang halus tidak dirasakan seorang hamba, apa itu coba? Ketidaktenangan hatimu. Di pondok tidak tenang. Kalau nanti jadi pengusaha kaya, tidak tentram hatinya. Itu siksaan. Karena kedurhakaan pada orang tua. Sehingga ini, tolong sayang, pulang ke rumah, jadikan ibundamu senang. Jangan sampai kalian melihat ibunda nyapu, tak taunya kamu diam saja. Ambil sapunya. Ayah sibuk ngerjain sesuatu, kamu bisa melakukan. Kamu diam saja. Tidak, itu bukan anak Buya. Bantu segera. Dan berbakti dari hati, ketulusan hati. Kamu sudah gede. Pernah kamu ya ceritakan tentang seorang anak, ini gambaran seorang anak. Gambaran seorang anak yang dia mau berangkat sekolah, ini gambarannya mau naik sekolah. Mau berangkat sekolah. Zaman dulu itu naik sepeda, sayang. Naik sepeda itu yang paling jauh tuh naik sepeda sendiri. Kemudian nanti nyamperin temennya, jadi 2 sepeda. Nanti jadi 3 sepeda, jadi ramai gitu. Suasana kampung dulu. Ini rupanya pas beberapa sepeda nyamperin di salah satu temennya, anggap saja namanya si Ahmad begitu. Ahmad tidak ada, biasanya kan sudah nunggu di pinggir jalan, tinggal jalan begitu. Ahmad nggak ada. Ahmad, ada sepedanya, tapi orangnya ada. Ahmad di dalam. Temennya teriak, Ahmad telat, ayo cepat, nanti kita telat, cepat, kesiangan ini. Di luar pada ngomong begitu, Ahmad yang di dalam rumah lagi sarapan dia, lagi makan. Karena dibilang cepat, nanti kesiangan, nanti telat. Ahmadnya ngebut makannya. Habis itu cuci tangan. Habis cuci tangan, langsung ngambil tas. Salim ibunya, salim. Pergi, bareng sama kawan-kawannya. Setelah sampai di sekolahan, ini bukan anak pondok, bayangkan. Ini bukan anak pondok. Setelah sampai di sekolahan, sepeda disandarkan semuanya. Semuanya satu main, karena belum waktu masuk sekolah. Ahmad tiba-tiba balik lagi, ngambil sepedanya, pulang lagi. Teman-temannya pada bilang, ngapain Ahmad? Sudah tadi telat, sekarang balik lagi. Kenapa dia?
Ditunggu, tidak lama kemudian Ahmad balik lagi. Ditanya, hei Ahmad, Ahmad, kamu dari mana? Pulang. Ada ketinggalan? Enggak. Terus ngapain pulang? Apa kata Ahmad? Tadi waktu kamu nyamperin aku kan lagi makan. Terus kamu bilang waktu sudah siang, jadi aku buru-buru. Karena aku buru-buru, lalu aku langsung cuci tangan. Aku lupa kalau piring tadi belum aku cuci. Dan aku tidak mau jika piring itu nanti dicuci oleh ibuku. Kepikiran kalau piringnya mau dicuci oleh ibunya. Malu dong. Kamu sudah gede begini. Sudah besar semacam ini, sampai di rumah. Piringmu kamu cuci sendiri sayang. Keberkahan. Jangan ibumu, mama titip sekalian. Astagfirullahaladzim. Sedih. Anak segede ini merepotkan ibundanya. Ibumu capek setiap hari sayang. Makanya begitu besarnya durhaka pada orang tua. Kenapa? Ibunya setiap hari mikirkan anak. Saya punya ibu. Termasuk golongan ibu yang keras. Keras, suka marah. Akan tapi ternyata Buya bersadar. Marahnya itu adalah, kalau bukan marahnya ibu, mungkin Buya nggak jadi apa-apa. Sehingga dalam syair yang Buya buat, saat itu ku tak mengerti amarahmu, ku kita benci. Itu kan sebenarnya kenangan indah. Dan alhamdulillah kalau Buya dimarahi umi Buya waktu itu, Buya nggak bisa membantah, dia diam. Dia itu juga karunia. Kenapa kok saya tidak membantah? Itu karunia. Maka ya sayang ya, pulang ke rumah kalian, ke rumah orang kalian dengan penuh ketawaduan sama orang tua kalian. Ambil keberkahan ya. Insyaallah itu saja. Ya, senang dengan kalian. Masya Allah. Bismillah. Berapa? Baik, misalnya sayang ya. Ibunda salam yang benar. Jangan sampai ibunya jemput kalian, tak taunya kalian langsung nengkreng di mobil, ibunya sibuk ngangkat tas. Malu. Kalian bukan anak Buya kalau begitu. Angkat tasmu, rapikan tasmu, rapikan kopermu. Ibumu dimanja, langsung dekat ibunya, pijit tangannya, pijit pundaknya. Masya Allah. Itu anak-anak berkah. Meniti kesuksesan gampang orang begitu. Lihat, masih ingat Buya nasihat santri setiap Jumat pagi. Akhlak kepada Allah sekali pertemuan. Akhlak Rasulullah sekali pertemuan. Akhlak kepada orang tua 5 kali pertemuan. Maka tolong diambil rekaman itu dari awal akhir supaya tidak kelewat. Demi kebahagiaan kalian sayang. Makanya kenapa nasihat Buya panjang lebar begitu? Karena kehancuran karena orang tua, karena durhaka orang tua. Maka kalau melihat hari ini ada orang sengsara, hancur, lihat bagaimana dengan bapak ibunya. Sayang ya, insya Allah nah, setiap pulangan kan kesempatan hanya bertemu dengan ibunya hanya beberapa belas hari, tapi maksimal, bukan main handphone, bukan televisi, bukan keluar, tapi duduk manis dengan ibunya dan ayahnya. Indah, insya Allah ini saja. Ayo bismillah, semoga Allah menjadikan kalian anak-anak mulia dunia akhirat, mudah berbakti pada orang tua kalian dimudahkan urusannya, orang tua kalian lapang hatinya, lapang rizki, semuanya bahagia, bertemu di surga bersama baginda Nabi, di surga sukses, di dunia sukses, di akhirat sukses, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.